Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Setiawan, NIM 2207016156. Di sini saya akan mempresentasikan pembangunan komunitas berkemanusiaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua hal, yaitu pemberdayaan komunitas miskin dan hak kewajiban dalam pengembangan diri. Pemberdayaan komunitas miskin. Pada The Sustainable Development Goal atau SDGs adalah seperangkat 17 tujuan yang terintegrasi dan saling terkait untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, yaitu planet bumi, dan memastikan bahwa umat manusia menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Tujuan nomor satu dari 17 tujuan SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatar belakangi berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, dan energi-energi lain. Menurut Brojonegoro, faktor yang menyebabkan kemiskinan sulit diatasi adalah yang pertama ada luasnya masalah kemiskinan yang mana sekitar 15% penduduk miskin dari seluruh penduduk Indonesia. Faktor kedua ada penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi karena ego sektoral yang sangat kuat. Faktor ketiga meliputi tidak melibatkan dan memberdayakan atau empowering orang miskin dalam mengatasi kemiskinan, peraturan perundangan yang tidak memihak kaum miskin, dan faktor terakhir yang mengakibatkan kemiskinan sulit untuk diatasi adalah kemiskinan dilihat sebagai masalah ekonomi dan keterampilan teknis semata. Kemudian, menurut Rudito, terdapat karakter umum program pemberdayaan komunitas miskin. Yang pertama, berbasis masyarakat atau community base, atau masyarakat sebagai pelaku utama atau subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Kemudian, berbasis sumber daya setempat atau local resource base, yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumber daya, baik itu alam maupun manusia yang ada. Kemudian yang ketiga, berkelanjutan atau sustainable, yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan pelatihan, keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha. Kemudian tujuan pemberdayaan komunitas miskin. Ada 3 tujuan pemberdayaan komunitas miskin. Yang pertama adalah penguatan modal sosial. Masyarakat menjadi lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan politik, sehingga suara mereka didengar. Membangun jaringan, norma, dan kepercayaan dalam komunitas untuk mendorong kerjasama dan kolaborasi antar sesama individu. Kemudian, tujuan pemberdayaan komunitas yang kedua ada partisipasi aktif. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga mereka dapat mengatasi masalah sesuai kebutuhan mereka sendiri. Terbentuknya solidaritas dan kerjasama antar anggota komunitas yang lebih kuat. Kemudian, tujuan pemberdayaan yang terakhir adalah kemandirian ekonomi. Melalui program-program yang mendukung usaha ekonomi produktif, masyarakat diharapkan dapat mencapai kemandirian finansial. Masyarakat juga mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha mandiri dan peningkatan keterampilan. Kemudian selanjutnya ada hak kewajiban dalam pengembangan diri. Pengembangan diri sendiri adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, potensi, serta kemampuan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk aspek kesadaran diri, kepercayaan diri, kemampuan sosial emosional, dan pengelolaan diri. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan diri menurut Al-Wazani dan Khairunisa pada tahun 2021 yaitu ada 3. Yaitu yang pertama ada faktor minat atau kegemaran. Minat atau kegemaran seseorang dapat mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu secara berulang. Aktivitas yang dilakukan secara konsisten dapat mengasah potensi diri dan meningkatkan kemampuan individu dalam bidang yang diminati. Kemudian faktor kedua ada lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan diri. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat membentuk perilaku dan kepribadian individu. Misalnya, lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan rasa kepercayaan diri pada anak. Kemudian yang ketiga ada self-disclosure.
Pembukaan diri atau self-disclosure memungkinkan individu untuk berbagi informasi tentang diri mereka, yang dapat memperkuat hubungan interpersonal. Dengan membuka diri, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih bermakna yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan potensi diri. Kemudian, hak dan kewajiban dalam pengembangan diri merupakan elemen kunci yang diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang 1945. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dari pasal-pasal di atas, hak dalam pengembangan diri dapat diperoleh seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian hak untuk menikmati seni dan budaya. Kemudian tak luput kewajiban yang harus dipenuhi setiap individu mencakup kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam proses pengembangan diri dan kewajiban untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, sekian presentasi yang dapat saya aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.